wabarakatuh. Saya Bella Anggi Kusuma dengan NPM 1811100158 dari kelas G semester 4 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam buku semester 2 kelas 3, yaitu tentang keadaan cuaca. Keadaan cuaca sendiri yaitu keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh udara di sekitar kita. Keadaan cuaca di Indonesia ada dua, yaitu panas dan hujan. Yang pertama, cuaca panas. Cuaca panas adalah matahari memancarkan sinarnya dengan terik dan udara terasa hangat. Hal tersebut berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, kemudian didiskusikan dengan teman kelompok, dan memperoleh sebuah kesimpulan bahwa cuaca panas merupakan bagian dari perakiraan cuaca. Ciri-ciri cuaca panas. Yang pertama, matahari bersinar terik karena tidak terhalang oleh awan. Dan yang kedua, panas cahaya matahari sangat menyengat kulit, apalagi pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widianingsih, NPM 1811100439, Prodi PGMI kelas G semester 4, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat cuaca panas dan akibat cuaca panas. Yang pertama, manfaat cuaca panas bagi kehidupan sehari-hari yaitu menjemur pakaian lebih cepat kering. Menguntungkan bagi penjualan es karena pada saat cuaca panas, manusia mengalami tingkat dehidrasi yang cukup tinggi dan membutuhkan cairan. Dan saat orang dehidrasi, pasti orang tersebut menginginkan minuman seperti es. Adanya cahaya matahari pagi sangat bermanfaat bagi tubuh. Akibat cuaca panas yaitu terjadinya kekeringan karena tumbuhan dan tanah tidak tersiram air. Tubuh akan merasa gerah atau panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cuaca hujan. Hujan merupakan fenomena alam, yaitu jatuhnya butir-butir air dari atas langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Proses terjadinya hujan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanasi permukaan laut, sungai atau danau. Air menjadi uap air naik ke udara. Yang kedua, di udara uap air mengembun. Uap air ini akan berubah kembali menjadi titik-titik air. Yang ketiga, titik-titik air berubah menjadi titik-titik air berkumpul membentuk awan. Yang keempat, gumpalan awan makin tebal. Gumpalan awan yang mengandung titik air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Yang terakhir, air hujan kembali mengisi lautan, sungai atau danau. Air hujan juga akan meresap ke dalam tanah. Banyaknya air hujan yang turun dinamakan curah hujan. Curah hujan di setiap daerah tidak sama. Curah hujan yang tinggi dan terus-menerus akan dapat mengakibatkan banjir. Adapun ciri-ciri cuaca hujan yaitu sebelum terjadinya hujan, biasanya langit terlihat mendung.
terjadinya hujan, biasanya langit berwarna abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rizky Kardiavani, NPM 181111000157. Di sini saya akan membawakan materi tentang manfaat dan akibat hujan di kehidupan sehari-hari manusia. Manfaatnya yaitu hujan dapat membuat aktivitas pertanian menjadi lebih baik, yaitu hujan dapat menyuburkan tanaman. Hujan dapat membuat rumput tumbuh subur. Hujan dapat membuat tanaman tumbuh subur, contohnya tanaman padi menjadi subur saat musim hujan karena padi membutuhkan banyak air untuk proses fotosintesis. Akibat dari musim hujan atau cuaca hujan yaitu cuaca hujan membuat kita sulit beraktivitas. Cuaca hujan mempengaruhi aktivitas, yaitu contohnya berkendara. Berkendara menjadi sulit karena jalanan licin. Ketika hujan, jalanan aspal menjadi licin, dikarenakan lapisan paling luar aspal akan tertutup oleh oli dan debu yang terangkat oleh air. Sedangkan, untuk jalanan yang masih rata dengan tanah, jalanan akan menjadi licin dikarenakan hujan yang turun menggenangi permukaan jalan, sehingga membuat jalan dan tanah menjadi basah dan licin. Cuaca hujan membuat kita sulit melakukan aktivitas di luar rumah. Udara dingin biasanya terjadi saat musim hujan, yang membuat kita sulit beraktivitas di luar rumah. Dengan menggunakan selimut dan menggunakan jaket akan menahan hawa dingin atau menahan udara dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Humairatun Aziza, NPM 1811100354. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas G semester 4. Baiklah, saya di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan eksperimen yang kami laksanakan. Eksperimen yang kami laksanakan adalah pembuatan kompor tenaga surya atau tenaga matahari. Eksperimen ini dilakukan untuk membuktikan berfungsi atau tidaknya kompor yang kita buat. Eksperimen ini bermanfaat untuk memasak atau memanggang suatu makanan. Eksperimen ini memanfaatkan cuaca panas yang berasal dari panas matahari. Baiklah, untuk pembuatan kompor ini sangatlah mudah. Bahan-bahannya seperti yang pertama kardus bekas, yang kedua karton berwarna hitam, yang ketiga aluminium foil, dan solatip, cutter, dan lem. Nah, setelah kita selesai menyiapkan bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan, selanjutnya kita akan membuat kompornya.
Nah, jadi dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, kompor ini sangatlah bermanfaat. Dan penggunaan kompor ini sangatlah ramah lingkungan karena penggunaannya memanfaatkan cuaca panas atau cahaya matahari. Selain itu, kompor ini dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian fosil. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.